كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونرجو أن تلكم الجنة أورثتم بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي مهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية الأخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال في آية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة القدر وهو خير من 1000 شهر شهر فرض الله له صيامه وجعل قيام ليله تطوعا فمن تطوع بخصلة من الخير كان له كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة عن حديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini di hari Selasa malam Rabu hitungan miladiah dan hari Rabu hitungan komariah. Kita berada di hari-hari terakhir bulan Sya'ban. Suatu bulan yang kononnya di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menerima catatan amal perbuatan manusia selama 1 tahun. Jadi catatan amal perbuatan manusia selama 1 tahun itu dilakukan di bulan Sya'ban, tepatnya di pertengahan, sehingga orang-orang mengenalnya nisfu Sya'ban. Di bulan inilah Rasulullah SAW biasanya memperbanyak ibadah saum. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya bisa hadir di Masjid Ahmad Hidayah. Yang satu hal yang sering saya pertanyakan sejak saya sering sholat di masjid-masjid di Antapani. Tidak jauh sekitar sini ada Masjid Ahmad Hidayah. Sebelah sana ada Masjid Al Hidayah. Sebelah sini ada Asy-Syifa wal Hidayah. Kok banyak hidayahnya di sini? Jangan-jangan yang punyanya satu ini, Pak Hidayah. Tapi ketika melihat ada Ahmad, oh jangan-jangan Pak Ahmad yang punyanya ini. Ya. Sungguh indah qadar Allah ya, takdir Allah kalau kita renungkan. Pertama kali saya hadir di masjid ini, ketika itu saya ikut sholat zuhur. Karena saat itu saya diminta mendampingi umroh plus Aqsa oleh sebuah travel yang kantornya di sebelah sana, di Jalan Senam 2 apa 1 ya? Senam 2 mungkin ya. Senam 2. Saat itu ketika ada tamu zuhur terdengar azan, azannya di masjid ini, Pak. Saat itu masih di tengah-tengah, Pak ya, masjidnya. Masih kecil di tengah-tengah, tapi halamannya luas. Bahkan saya pernah ikut mandi di masjid ini. Pulang kajian, kesorean di sini, aduh, ini bau keringat, saya ikut mandi. Punten Pak, nggak izin dulu saya ikut mandi di sini. Lalu kok saya buka-bukaan ini. Saat itu saya yang pertama didampingi istri saya. Sempat mungkin 4-5 kali saya ke masjid ini, Pak. Sempat waktu itu ada yang meninggal, Pak ya. Ada yang meninggal waktu itu, ada sholat jenazah, saya ikut menyolatkan, Pak, ikut sholat jenazah. Saya di barisan belakang saat itu. Ya.
Masjidnya sudah seperti ini tapi baru beberapa persen Pak ya waktu itu. Nah, qadarullah ternyata Allah menakdirkan saya ceramah sekarang malam ini. Dan saya juga tidak menyangka kalau sahabat saya dan teman saya, teman karib saya ada Pak Dede dan Pak Syukur ini ternyata orang sini ya, subhanallah. Ada juga Pak Ridwan ya, sering ketika ketemu. Ya alhamdulillah qadarullah sekarang Allah menakdirkan saya hadir di sini. Maka dari itu saya mengucapkan syukur kepada Allah dan ucapkan terima kasih nih kepada DKM Masjid Asy-Syukur dan juga kepada remajanya mungkin ya, bukan remaja, pemuda mungkin ya. Ada pemudanya yang sudah mengundang saya hadir di sini. Ya amin. Oh masih jomblo ya? Kalau gitu Pak Haji perlu dibikin ikatan jomblo istiqomah di sini Bu ya. Kalau kita bikin komunitas Ijo Istiqlal ya. Setuju nggak ini? Kita bikin komunitas Ijo Istiqlal, ikatan jomblo istiqomah sampai halal. Istiqomah di jomblonya ya. Baik, salawat dan salam sekali limpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang kehadirannya membawa sederet keutamaan bagi kita. Apa saja keutamaan yang Allah berikan pada kita banyak sekali ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad. Pertama, du'ifa ajru amali ummati ila asyrati di'afin. Pahala amal ibadah umatku dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Tadi baca Quran surat Al-Fatihah berapa kali Ustaz? 2 kali ya. Tadi makomatnya udah lengkap ya, 7-7-nya ya. Ada bayati, bayati nawa, bayati koror mungkin ya. Ada jawabul jawab, barusan sampai tidak. Ada nahawan juga ya, subhanallah. Kalau saya tadi ngimaman gak tahu apa itu nih. Baik. Yang saya hormati DKM Masjid Ahmad Hidayah yang dirahmati Allah, yang juga saya hormati para sesepuh, para tokoh, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Terutama nih MC kita, MC akhir zaman, Kang Syukur. MC akhir zaman. Bapak Ibu rahmati Allah, perkenalkan nama saya Rahmat Baikuni. Saya asli dari Bandung. Saya kelahiran Karasak, Muhammad Toha. Ibu saya orang Bojong Soang, Dayakolot, Buah Batu, yang sekarang menjadi Telkom University. Itu dulu kampung halaman saya, ibu saya. Adapun saya lahir di Karasak Utara, Jalan Muhammad Toha. Ayah saya Bandung, Peranakan, Padang. Kakek saya orang Bukit Tinggi, Sungai Pua. Ya, tapi saya belum pernah ke Padang. Saya baru mengenal Padang itu di masakannya saja, nasi Padang. Ya, betul sekali. Tadi sebetulnya kenapa saya terlambat? Karena macet luar biasa. Ketika macet perut saya nggak bisa diajak kompromi tadi. Aduh ini luar biasa. Akhirnya kebetulan begitu macetnya itu sampai ada sate Padang. Saya mampir dulu sate Padang. Ada jamaah kenal saya, Pak Kang Ferry. Dia sudah sate Padang beli terlebih dahulu. Udah ngobrol, beliau pergi pamitan. Saya makan buru-buru nih itu sampai 10 tusuk, cepet Pak, 10 kali. Begitu mau bayar, udah Pak, udah dibayarkan barusan sama Kang Ferry. Alhamdulillah, aduh rezeki dari Allah itu ya. Ya subhanallah, sering-sering ya Allah tiap hari ada yang traktir saya. Ya saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran pada Kang Ferry yang sudah traktir saya tadi. Itu di Jalan Tanjung Sari Pak, depan terminal ya. Apa Kang Reza ya? Kang Reza kan Rizky, Kang Rizky. Rizky Reza. Ya Aska, Kang Aska ini sering hadir. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, apalagi perkenalannya. Ini udah banyak yang kenal ini. Ada Pak Muhammad, ini saya udah kenal nama Pak Muhammad dan Pak Ali, Pak Ali, Kang Ali. Ini waktu saya ngajar di SMA Alfa Centauri, Kang Ali ini murid saya. Ya, murid saya sekarang udah cakep ganteng seperti ini nih, Masya Allah ya. Masih jomblo juga, wah istiqomah Kang Ali. Wah kayaknya Pak Muhammad harus segera ditikahkan Pak. Karena Dajjal sebentar lagi keluar Kang Ali. Kalau Dajjal keluar nanti KUA tutup seluruh dunia. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Itu barangkali perkenalan saya. Saya sudah menikah. Istri baru apa sudah ya? Istri baru 1. ulah diceruskan. Ini ada juga jamaah saya di Batu Nunggal ya. Saya menyebutnya emak sama suaminya sama bapak. Mana bapaknya Pak?
Oh, bapaknya menghilang. Oh, di oh jangan nih. Dan Pak, kami sering hadir di Batu Nunggal ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang mati Allah, saya sudah menikah dengan satu istri dan anak saya, qadarullah Bapak Ibu. Saya sudah mendapatkan 6 orang anak. Paling besar sudah kuliah. Waktu itu dia ngebet banget pengen kuliah di Turki. Saya bingung ini pengen ke Turki ongkosnya berapa gitu ya, terus biaya hidupnya sana gimana. Alhamdulillah ketemu dengan Ustadz Adi Hidayat di Salman, saya sampaikan sama Ustadz Adi Hidayat, Ustadz gimana nih anak saya berapa? Udah ikut ujian saya sana, alhamdulillah. Awalnya anak saya waiting list, diterimanya di Lipia. Dia di Lipia setengah hati, tetap merengek pengen ke Turki, ya saya sampaikan lagi ke Ustadz Adi Hidayat, alhamdulillah. Qadarullah beliau memberikan kemudahan dan akhirnya anak saya sekarang berada di Istanbul, Turki. Sudah 1 tahun, itu anak saya nomor 1. Saya menikah usia 23 tahun, istri saya 20 tahun. Maksud saya ingin percepatan Mbak. Karena sebelum menikah saya sudah tahu ini akhir zaman. Wah, saya harus buru-buru nikah biar anak saya sempat merasakan dewasa. Sehingga ketika saya sudah tidak produktif, anak saya menggantikan nanti. Yang kedua sudah mau kuliah. Yang ketiga perempuan sedang menyempurnakan hafalan Qur'annya di Kampung Quran Cendekia di Sumedang, kelas 2 SMP lah kalau di SMP kan. Yang keempat kelima kuliah sekolah di Kutab Al-Fatih, kebetulan 4-5 ini kembar laki-laki di Kaununi 1. Karena di Kutab Al-Fatih tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 tidak ada, yang ada adalah Kutab Awal 1, Kutab Awal 2, terus Kaununi 1, Kaununi 2, Kaununi 3. Seperti itu. Kita mencoba membangun sekolah yang kurikulumnya itu kurikulum Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu ada di Cimenyan, ada di Cimencrang. Ya. Alhamdulillah di Bandung sudah ada 6 titik. Itu Kutab Al-Fatih. Kita ingin melahirkan generasi yang paling tidak seperti Muhammad Al-Fatih, seperti Solehuddin Al-Ayyubi. Ya, kurikulumnya ternyata sudah ada. Yang ini disingkirkan oleh umat Islam dan kita dicekoki dengan kurikulum hedonis dan materialis selama ini. Saya 11 tahun mengajar di Alfa Centauri sejak Alfa berdiri 2003 sampai 2014. 11 tahun saya mengajar. Banyak sekali mereka yang curhat pada saya. Intinya sudah jenuh dengan sistem pendidikan yang sekarang. Baik Bapak Ibu, punten itu barangkali dan aktivitas saya di One Ummah Movement yang ada di sini. Teman-teman meminta kita membentuk sebuah NGO yang bisa mewadahi tarbiyah dan dakwah bagi para pemuda, terutama bisa berkiprah nanti di era kebangkitan Islam. Karena sepertinya tidak lama lagi Islam ini akan bangkit Bapak Ibu ya. Saya memprediksi 5 tahun ke depan nih, kayaknya Islam akan bangkit. Pernah mendengar Bapak Ibu Islam akan bangkit 5 tahun ke depan? Ya, dari manakah angka 5 gerangan didapatkan gitu ya? Ada spidolnya? Boleh kita hitung sama-sama Bapak Ibu? Ya, ini iklannya dari tadi panjang sekali, ini kapan ceramahnya? Baik, karena di judulnya dan syukur. Di judulnya Ramadan terakhirkah sekarang? Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas memang bukan Ramadan terakhir, tapi bagi kita wallahu a'lam bishawab. Apakah setelah Ramadan itu nanti kita meninggal dunia ya? Kita juga tidak tahu ya ajal kita. Apakah saya belakangan Bapak Ibu duluan atau Bapak Ibu duluan saya belakangan gitu ya? Saya juga tidak tahu. Baik. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Innallaha yab'atsu bin hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidul hadinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan menzahirkan Islam ini, yang akan memimpin dunia. Itu akan terjadi 100 tahun sekali. Ya. Artinya setelah Rasulullah wafat, setiap abadnya itu kita akan memimpin dunia. Nah, abad kejayaan Islam sebelum kita ada di tangan Turki Utsmani. Nah, dan Turki berakhir di 1924. Apakah angka 1924 itu adalah angka kejayaan Islam sebelum kita? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita sepakat angka itu adalah angka kejayaan Islam, berarti 1924 tinggal kita tambah 100 ya Bapak Ibu. Hasilnya adalah 2024. Sekarang kita sudah 2019. Kalau dikurangkan berapa Bapak Ibu? 5 tahun lagi.
Ya, berarti 1 periode lagi. Apakah ini isyarat kalau 5 tahun ke depan ini sudah ganti presiden? Sepertinya. Tapi kelihatannya akan dipaksakan 2 periode. Kok jadi ke situ? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tahun 2005 ada 15 negara Eropa, mereka mengirimkan intelijen terbaik mereka. 15 negara ini kemudian mengirimkan intelijen mereka, terbaik mereka, kemudian berkumpul di markas CIA di Virginia, Langley, Virginia, Amerika Serikat. Nah, mereka membicarakan banyak hal yang intinya bermuara pada 3 hal. Yang pertama, keyakinan mereka in 2024 kata mereka, we rise the new Islamic Caliphate in the world. Ya, akan di tahun 2024 akan muncul sistem kehilafahan baru, Islam baru. Nanti ada ceramah seorang pendeta yang berbicara tentang hadis akhir zaman, tentang Imam Mahdi. Nanti kita tonton sama-sama ya Bapak Ibu. Kapan? Masih panjang waktunya ini? Sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai selesai. Sampai Qiyamul Lail. Saya tagih Kang Syukur. Baik. Mereka membicarakan itu. Pertanyaannya, dari mana mereka punya angka 2024? Kayaknya mereka membaca di sini. Atau jangan-jangan mereka salah satunya pernah ikut kajian akhir zaman bersama saya. Yang kedua, and Europe will become Muslim state, kata mereka. Ya, akan menjadi Muslim state, akan menjadi wilayah Islam Eropa. Jangan nunggu 2024, sekarang saja. Fenomena Islam bangkit di Eropa itu luar biasa. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, melihat hal ini, kemudian Rasulullah juga bersabda, kalaulah betul 5 tahun ke depan ini Islam akan zahir, berarti 5 tahun ini adalah 5 tahun tersulit bagi kita tinggal di muka bumi. Kenapa? Karena sebelum Islam zahir, maka iblis dan dajjal akan muncul. Karena ketika Islam zahir, dajjal sudah tidak ada, iblis dan setan tidak bisa lagi menggoda manusia. Ya. Inginnya saya membahas ini Bapak Ibu, tapi karena judul kita bukan akhir zaman, judul kita adalah Ramadan. Hanya intinya apakah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita serahkan saja pada Allah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau saya tanya, beberapa kali saya tanya kepada jamaah, Kang, lahirnya kapan Kang? Ada yang menjawab bulan 3 Januari. Kang, saya berapa? 26 November, ya. 98. Masih muda ya. Allahu Rabbi, saya udah tua berarti ya. Anak saya yang ke-6 itu baru, harusnya ke-7, yang ke-6 keguguran baru 2,5 bulan Bapak Ibu. Alhamdulillah perempuan. Tadinya perempuannya 1 di tengah. Jimat hiji-hijina muslimat. Ya, akhirnya Allah karuniakan anak saya yang perempuan bilang, "Bi, pengen adik perempuan dong." Emang mudah kayak bikin kue. Doa aja sama Allah biar Allah nanti kabulkan ya. Bi, teteh udah doa Bi, mudah-mudahan Allah ngabulin. Teteh mimpi Umi punya anak lagi perempuan. Subhanallah Bapak Ibu, sekarang anak perempuan yang ke-6. Saya tanya, Mi mau nambah lagi gak? Kalau mau nambah lagi dari yang kedua ya. Baik, itu baru 98 ya. Akang lahir bulan apa? Maret ya, bulan Maret. Kang Syukur bulan Januari. Ada yang hafal bulan hijriahnya? Nah, ini dia masalahnya. Jarang sekali di antara kita yang hafal bulan hijriah kelahirannya, betul? Dari yang hadir di sini, Cung yang hafal bulan hijriahnya. Masya Allah, sini dulu. Rehan ya? Masih Rehan sama Bunda sini? Sama Ibu? Iya. Ibunya mana? Oh, Bu Dewi depan. Punten. Masya Allah. Rehan, lahir kapan Rehan? Kalau nggak salah Ramadan. Bulan Ramadan. Iya kan Rehan Ramadan ya namanya. Bulan Ramadan ya. Alhamdulillah. Iya betul tuh bulan Ramadan. Oh berarti sebentar lagi ulang tahun dong ya? Sebentar lagi ulang tahun ya. Mudah-mudahan berkah ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, padahal kalau kita mau jujur Bapak Ibu, ternyata yang pertama kali membuat bulan Masehi
perhitungan tahun Masehi dan nama-nama bulannya itu adalah seorang pendeta. Dia seorang pendeta, seorang biarawan Katolik Romawi pada tahun 527 sebelum Masehi, sudah Masehi ya. Dia diperintahkan oleh Vatikan Roma untuk membuat penanggalan Masehi yang titik tolaknya Natal. Titik tolaknya adalah Natal. Dia bernama Dionysius Exiguus. Ya, nama-nama Romawi itu biasanya pakai us-usnya belakangnya. Dionysius Exiguus, Maximilianus, Julius, Agustinus ya. Yang ini pengaruhnya sampai ke Jawa Barat Bapak Ibu. Mang Engkus, Mang Ius, Mang Uus gitu. Ada Mang Ius. Wah, ada Pak Yus, Pak Yus turunan Romawi Pak, ada darah Romawinya. Aduh punten Pak Ustaz. Ya aduh pede aja. Nah, maka dibuatlah penanggalan tahun Masehi yang titik tolaknya Natal. Saat itu persepsi mereka Natal itu bulan Maret bukan bulan Desember. Bulan pertama itu Maret. Ya, bulan kedua dinamakan Maret karena diambil dari nama dewa Mars, dewa perjuangan. Setelah Maret ada April. Nah, itu dikaitkan dengan ritual Aperili, yaitu ritual penyambutan musim semi setelah 3 bulan berturut-turut mereka dihantui oleh musim dingin. Maka di bulan berikutnya mereka melakukan ritual menyambut musim semi. Ritualnya dinamakan Aperili. Nah, dari Aperili ini diberi nama Aprilius. Setelah April bulan Mei, Meius, itu dikaitkan dengan dewa senandung, dewa Maya. Maka yang namanya Maya jago nyanyi karena dia dewa senandung. Ada Maya Estianti ya, ada duo Maya, ada Maya Romantir dulu ya, ada Luna Maya, ada Maya Pada, ada Maya Sari Bakti lagi ya. Itu jago ngebut di jalan. Nah baik, kemudian ada lagi bulan Juni dikaitkan dengan dewa Juno. Ya, selanjutnya ada Quintrilis, Sextilis, September, Oktober, November, Desember itu bilangan. Quintrilis itu artinya ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Desember itu dasa, artinya 10. Ternyata dari Desember ke Maret itu ada 60 hari. Nah, 60 hari ini mereka bagi 2. 30 hari pertama itu mereka beri nama Januarius, dikaitkan dengan dewa Janus, dewa yang bermuka 2. Satu mengadah ke depan, melihat masa depan, masa yang akan datang. Satu lagi ke belakang, menatap mengingat masa yang lalu. Maka jadilah dia bulan pertama, Januarius. Ya. Januarius. Nah, 30 hari berikutnya itu dikaitkan dengan dewa di mana diagungkan ketika ruatan kampung. Dewa ini bernama Dewa Febria, dewa kesuburan, dewa cinta. Maka dijadilah bulan Februarius. Maka genaplah menjadi 12 bulan. Posisi Maret sebagai bulan pertama tergeser menjadi bulan yang ketiga oleh Januari dan Februari. Namun ternyata setiap tahun tidak 365 tok, tapi 365 sekian, ada lebihnya, 25 kalau tidak salah. Nah, artinya setiap tahunnya itu ada kelebihan berapa jam? 4 jam, 6 jam, 6 jam. Setiap 4 tahun sekali ada tahun kabisat kan? Nah, itu disempurnakan oleh Julius Caesar. Ya, namanya diabadikan bulan Quintrilis yang tadinya ke-5 menjadi ke-7 diganti dengan nama bulan Juli. Setelah Juno, Junius, maka menjadi Julius, bulan Juli. Pengabadian Julius Caesar melakukan penanggalan penyempurnaan kalendernya. Nah, itu dikenamakan kalender Julian. Ternyata berbeda dengan musim. Maka Paus Gregorius menyempurnakan, dipotong 10 hari. Maka dari tanggal 14 menjadi tanggal 24. Langsung loncat dari 14, besoknya 24. Disempurnakan. Nah, menjadilah kalender Gregorian yang kita pakai sampai hari ini. Yang dipakai sampai hari. Itu kalender Gregorian. Yang disempurnakan oleh Paus Gregorius. Nah, dan tahun itu dinamakan tahun Anno Domini, disingkat AD. Tahun bahasa
kitanya tahun Tuhan kita. Kita di sana Romawi, berarti tahun Yesus Kristus. Sekarang kita pakai tahun Yesus Kristus itu, betul? Jadi gimana? Oh. Ini hebatnya pengaruh mereka, hegemoni mereka sampai kepada momen paling bersejarah dalam hidup kita, hari kelahiran kita. Ingatnya kita bulan ini, tahun ini, tidak bulan Hijriah. Kalau bukan kita yang menggunakan bulan Hijriah, lalu siapa? Apakah mungkin orang Kristen memakainya? Tidak. Maka kalau mau kafah, yuk kita ganti bulannya bulan Hijriah. Baik, ada yang tahu sekarang tanggal berapa Hijriah? Tanggal berapa Sya'ban? Ya. Jadi tanggal 25 apa 24? 24 Sya'ban. Pokoknya tanggal 5 Mei kita puasa apa tanggal 5 apa tanggal 6? Tanggal 6. Enggak, maksud saya tanggal 5 kita ru'yatul hilal. Atau tanggal 4 kita ru'yatul hilal, apakah 29 hari? Kalau 29 hari berarti tanggal 5 saum. Kalau ternyata istiqmal maka tanggal 6 kita saum. Ya. Itu Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, jadi betapa tata penamaan bulan Masehi itu syarat berbau syirik kan? Terkait dengan nama Tuhan mereka dan juga nama dewa-dewa mereka. Ya, bahkan ada yang dinamakan dengan nama bulannya. Ya, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, kita harus membersihkan dari sana. Karena itu adalah bulan-bulan yang terkait dan itu dibuat oleh seorang pendeta. Artinya kita menggunakan apa yang dibuat oleh pendeta. Sementara kita punya bulan Hijriah. Nah, sekarang saya tanya, hafal nggak nama-nama bulan Hijriah? Ayo. Baik, Rehan hafal? Enggak, ya. Kita baca sama-sama ya. Ikuti saya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa? Bisa lah. Baik, sama-sama. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu nama-nama bulan. Hafalin ya. Ketemu dengan saya tanya lagi nanti. Plus saya tanya tanggal kelahiran hijriahnya kapan? Yang tidak berdiri di depan. Selama saya mengajar mengisi. Arif Ekti tidak datang kamarana bisa disetrap. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, terkait dengan nama-nama penanggalan Hijriah itu ditetapkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab adalah khalifah yang melakukan ijtihad, ya. Nah, ijtihadnya Umar inilah yang digunakan untuk penanggalan bulan Hijriah. Banyak pendapat, ada yang dimulai dari Rasulullah dilahirkan, ada yang dimulai katanya udah pada saat dulu Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Tapi kebanyakan yang setuju ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, maka titik tolaknya dari hijrah ke Madinah Rasulullah SAW. Ya, maka dinamakan bulan Hijriah. Di dalam Al-Quran, bulan Ramadan ada disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dialah bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin dan sebagai penjelas minal huda dari petunjuk Allah, wal furqan dan pembeda antara hak dan batil. Nah, ini perintahnya. Faman syahida minkum syahra, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, bukan dihitung Bapak Ibu. Ya, ahli hisab itu Rasulullah ahli dalam hisab, tapi Rasul nggak pernah menentukan berdasarkan hisab kecuali guma. Banyak dalil-dalil yang memerintahkan kita saum menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal harus berdasarkan ru'yat. Sumu li ru'yati waftilu li ru'yati. Saumlah kamu dengan melihat hilal, artinya melihat dengan mata kita. Waftilu li ru'yati dan berbukalah 1 Syawal dengan melihat hilal. Kalau dengan hisab 10 tahun ke depan sudah bisa kita hitung sekarang kan? Nah, tapi Rasul tidak melakukan itu. Adapun hisab itu adalah sekunder fungsinya. Jika hilal tidak terlihat maka hisab berjalan. Fakmili iddata Sya'ban 30 yawman.
Jika hilal tidak terlihat, sempurnakan dia 30 tahun. Seperti apa hilal Bapak Ibu? Adakah hilal di sini? Biasanya hilal jadi nama ya. Coba ada tidak hilal ya? Saya pernah membuat filenya di sini, kalau tidak salah masih ada filenya. Hilal ya. Aduh, nggak ada ya Bapak Ibu ya. Padahal dulu filenya saya simpan, file hilal. Baik Bapak Ibu yang mati Allah, mohon maaf ternyata tidak ada. Nah, yang disebut dengan hilal itu bentuk bulan tipis seperti ini, yang mana itu terjadi ketika posisi bulan, bumi dan matahari ada pada satu bidang yang sama, konjungsi. Matahari, ya ini, maaf ini bumi ya, ini bumi dan ini matahari, dan ini bulan. Hilal itu sangat tipis ketika kedua-duanya sama tenggelam, tapi matahari lebih cepat daripada bulan. Bulan itu agak lambat sekali. Maka ketika matahari tenggelam, di saat ini kita berdiri, nah ketika matahari sudah tenggelam di bawah garis ini, maka radiasi cahaya matahari atau polarisasi cahaya matahari saat itu masih terlihat dengan jelas. Nah maka hilal akan terlihat. Itu pun apabila posisi hilal lebih tinggi sekian derajat, minimal 2 derajat, itu akan terlihat hilal. Nah itulah tanda kita sudah memasuki tanggal 1. Tapi saya konsep seperti ini kadang ujung-ujungnya tetap istinbat Departemen Agama berdasarkan hisab. Karena matlanya bukan Mekah Mean Time. Mekah Mean Time tetapi apa? Jakarta Mean Time, Kemenag Mean Time. Biasa begitu ya Bapak Ibu. Kalau saya sudah setiap tahun itu berdasarkan hilal dari Timur Tengah. Kalau tidak dari Palestina, dari Arab Saudi, apalagi saat itu kakak saya memang tinggal di sana. Syekh Azam Asy'ari di dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam itu menyebutkan lama hudhifati asma syuhur bilagatil qadimah. Tatkala nama-nama bulan diambil dari bahasa bil asma latifiyah, itu diambil dengan sesuatu yang dominan di bulan itu. Ada bulan di mana banyak yang diharamkan, berperang diharamkan, berburu diharamkan, kemudian juga bercerai bahkan diharamkan. Maka banyak hal yang diharamkan di bulan itu. Maka bulan itu pun dinamakan bulan Muharram, bulan yang disucikan. Ada bulan Safar, kosong bulan itu tanpa ada aktivitas-aktivitas alam misalnya. Kemudian juga ada bulan di mana para pedagang Arab yang biasa pergi ke Syam di musim panas dan Yaman di musim dingin, di bulan itu mereka duduk tidak kemana-mana. Duduk bahasa Arabnya qa'ada yaqudu qa'dah, bulan duduk-dudukan, maka disebut Zulqa'dah. Ada bulan di mana ada kewajiban ibadah haji, maka bulan itu dinamakan bulan Dzulhijjah. Falimada hadha syahru sumi Ramadan? Lalu kenapa bulan ini dinamakan Ramadan? Innama sumiyati hadha syahru Ramadan li'annahu waffaqa bi ayyamil har. Dinamakannya bulan ini bulan Ramadan karena bertepatan dengan hari-hari yang panas membakar. Maka dinamailah Ramadan. Panas membakar itu bahasa Arabnya Ramadan. Ada gembalaan kambing digembalakan di bawah panas matahari. Qad ramadatil ghanam. Binatang itu sedang dipanaskan, dibakar. Ramadan. Nah, dari kata Ramadan ini ditambah alif nun untuk menjadikan dia isim sifat dari kata kerja menjadi isim ditambah alif nun, maka jadilah Ramadan. Ini asal katanya. Ya, Ramadan Bapak Ibu. Kenapa setiap Ramadan di Timur Tengah itu terasa panas luar biasa? Karena setiap Ramadan, Bapak Ibu kita tahu bahwa bumi itu berevolusi terhadap matahari. Itu membentuk karena keseimbangan gravitasi antara matahari dengan semua planet yang ada, sehingga ketika diakumulasikan itu menghasilkan energi gravitasi yang seimbang. Maka terciptalah orbit, energi sentrifugal atau sentripetal ya.
Setelah gravitasi ada sentrifugal yang seimbang maka berputar. Kayak orang tarik tambang kalau seimbang maka dia berputar berkeliling. Nah itu orbit. Nah ternyata bumi ini membentuk oval, tidak bulat simetris. Artinya ada saat di mana bumi dan matahari ini jauh, aphelion. Ada saat di mana bumi dan matahari itu dekat. Nah setiap Ramadan tiba jarak bumi dan matahari dekat sehingga terasa panas membakar. Diberi nama Ramadan. Singkatnya itu Bapak Ibu ya. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, kenapa bulan ini dinamakan bulan Ramadan? Inna masumiyati hadha syahru Ramadan li'annahu yurmadu dzunub bil amali shalih. Ayyuhrikuha. Dinamakannya bulan ini dengan nama Ramadan karena di bulan inilah terjadinya pemanasan dan pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Subhanallah. Hanya di bulan Ramadan inilah amal soleh kita akan membakar dosa-dosa kita. Maka makin banyak amal soleh kita lakukan, makin banyak dosa-dosa kita yang terbakar habis. Itulah kenapa Rasulullah menganjurkan kita banyak beribadah, banyak beramal soleh di bulan Ramadan, agar makin banyak dosa-dosa kita yang terbakar habis. Seolah-olah Allah berfirman kepada kita, ya ayuhan nas, ya ibadiyas salihin, hadha syahrul Ramadan, ataukumullahu iya, ya, atahumullah iyyakum litukaffiru ankum dzunubakum jami'an. Hai hamba-hambaku yang soleh, nih aku berikan Ramadan untuk kalian, habiskan dosa-dosa kalian dengan amal soleh. Bakarlah dosa-dosa kalian dengan amal soleh kalian. Jadi Bapak Ibu, para sahabat itu sangat senang sekali, gembira sekali ketika kedatangan Ramadan. Aduh, tahun ini orang loba dosa, kamari curang di TPS, memasukkan C1, wah dosana luar biasa. Kata Rasulullah, saya nggak akan, seseorang yang curang itu nggak akan mencium baunya surga ya. Betul Bapak Ibu? Man istar'ahullahu ra'iyatan wa huwa ghashun ala ummati ala ra'iyati famata wa huwa ghashin lam yarih ra'ihatal jannah. Ra'ihatal jannah. Siapa yang di Allah serahkan urusan untuk memimpin kaum, memimpin umat, memimpin satu bangsa, lalu dia khianat dengan amanah tadi, lalu dia mati dalam keadaan khianat, maka Allah tidak akan pernah mencium baunya surga. Padahal baunya surga itu tercium sampai sejauh mata sampai 1000 tahun. 1000 tahun menjauhi surga itu harumnya surga tetap tercium. 1000 tahun perjalanan dari sini kemana ya? Wah, mal mungkin ka Ciwidey. Oh, ka Ciwidey tiasa wae. Tapi 1000 tahun kukulilingan. Kalau udah tecan ka Ciwidey. Ketos tahun ka 1000 nembe ka Ciwidey. Nah, Bapak Ibu, Allahu Akbar. Aduh, saya banyak dosa beramal sebelum Ramadan. Maka ketika Ramadan datang, para sahabat senang luar biasa. Karena di bulan Ramadan itu mereka berharap Allah menggugurkan dosa-dosa mereka dengan amal saleh. Jadi seolah-olah Ramadan ini adalah hadiah dari Allah, kasih sayang Allah pada kita. Maka bergembiralah Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan di mana dosa-dosa kita akan dibakar habis dengan amal saleh. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika seseorang berdosa itu disiksanya di mana nanti di akhirat? Dimasukkan ke surga apakah ke neraka? Ke neraka. Dan disebut neraka karena penuh dengan api. Pertanyaannya, kenapa orang yang berdosa dan terbawa dosanya ke akhirat itu harus dibakar dengan api? Udah dibakar disiksa lagi ya Bapak Ibu? Udah dibakar kemudian disiksa. Bapak Ibu rahmati Allah, kenapa orang yang masuk neraka harus dibakar dengan api? Bapak Ibu rahmati Allah, saya mencoba beranalogi dengan seorang penambang emas. Ketika seseorang menambang emas dari bebatuan, maka langkah pertama yang harus dilakukan untuk memisahkan emas dari bebatuan itu adalah direndam dengan air raksa ya, agar batu itu melepuh. Setelah batu itu melepuh, maka disaring, maka dia turun, ancrub ke walungan. Disaring manual gitu. Maka tersisalah logamnya. Tapi logam emasnya pun tidak murni karena ada timbal, ada mangan, ada zingalum, ada besi nempel di emas tadi. Maka langkah terakhir untuk membersihkan emas dan memisahkannya di logam lain gimana? Dibakar. Makin sempurna pembakaran maka makin sempurna emas yang didapatkan. Puncaknya
khasiatnya 24 karat, logam mulia, emas, itu harganya tinggi. Tapi kalau pembakarannya tidak sempurna, maka emasnya pun tidak sempurna. Bukan emas 25 karat, 24 karat, tapi emas yang sekarat. Mas Jono, Mas Paijo, Mas Tukijan, Mas Rahmat, Mas Baikuni. Itu kalau pembakarannya tidak sempurna. Begitu pula dengan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tanabal abdu kutiba fi qalbi nuqtatan sauda." Apabila ada seorang hamba Adam berbuat dosa, maka hitamlah hatinya. Makin banyak dosa dilakukan, makin hitam hatinya. Makin hitam hatinya. Nah, maka ketika dia berbuat baik, istighfar misalnya, hapus dosanya. Dia sedekah, ikhlas karena Allah, hapus dosanya. Ya. Dan begitulah ketika kita sholat. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Kaifa ra'yukum idza kana bi babi adikum nahrun?" Gimanakah menurut kalian jika di depan rumah kalian ada sungai yang bersih jernih? Yaktasilu fihi khamsa marat fi kulli yawmin wa lailatin. Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Subuh mandi, zuhur mandi, maghrib mandi, asar mandi, maghrib mandi. Cikana maghrib mandi, isya geus mandi deui. Jago lamun teu asup angin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang cantik dan tampan ini berapa kali mandi sehari Bapak Ibu? Sekali. Sekali 2 kali Bapak Ibu. 2 kali ya rata-rata pagi dan sore. Ini 2 kali mandi aja udah cantik-cantik begini. Kalau 5 kali mandi gimana jadinya? Oh luar biasa, cantik sekali. Begitulah kata Rasulullah. Fakadzalika masal salawatil khamsi yamhullahu bina al khotaya. Begitulah salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu ini Allah hapuskan dosa-dosa kita. Baik Bapak Ibu. Nah, jika ternyata amal ibadah kita masih menyisakan dosa, itu belum habis dosa kita. Padahal amal ibadah sudah banyak kita lakukan. Maka yang akan membersihkan dosa kita adalah penyakit, sakitnya kita. Itulah cara Allah menghapuskan dosa kita. Maka sakit jangan menggerutu kepada Allah. Bersyukur dan bersabar. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menguji saya dengan sakit ini ya Allah. Mudah-mudahan sakit ini ya Allah, cara Engkau membersihkan aku dari dosa-dosaku ya Allah. Aku ridho, aku ikhlas ya Allah. Nah itu jadi pahala. Ya. Nah kemudian jika pun ternyata sakitnya ini juga tidak menghabiskan dosa-dosanya, maka kematianlah yang akan menghabiskan dosa-dosanya. Maka Rasulullah bersabda, "Al-mautu kafaratun lil mu'minin." Kematian adalah penghapus dosa bagi orang-orang beriman. Ada orang macam-macam matinya Bapak Ibu ya. Ada yang mudah matinya itu tidak terasa. Itu orang yang ikhlas ketika meninggal dunia. Maka orang yang cinta dunia, betah dunia dan benci bertemu dengan Allah, sakit tuh kematiannya. Tidak percaya silakan coba. Kalau sudah terbukti kirim WA sama saya. Ustaz, ternyata betul Ustaz. Saya ikhlas ketika saya mati Ustaz saat itu. Saya serahkan kepada Allah, ikhlas ya Allah saya akan cabut nyawa saya. Alhamdulillah Ustaz, kematian saya lancar sekali Ustaz. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Siapa yang nge-WA ini? WA dari dalam kubur. Ya. Halo? Bu, gimana Bu bisa diikuti Bu? Ustaznya kemana wae itu ceramahnya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, gimana lanjut Bapak Ibu? Ya. Ada satu sunnah yang hilang dari kehidupan umat Islam hari ini. Apa itu? Sunnah khutbah akhir Sya'ban. Biasanya di sholat ba'da asar, ba'da ashar itu Rasulullah di tanggal 29 Sya'ban itu Rasulullah selalu khutbah sambil menunggu ru'yatul hilal. Apa yang Rasul ceramahkan? Ini ada hadis dari Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan hadisnya pernah saya simpan di sini Bapak Ibu. Kalau masih ada ya alhamdulillah. Kalau surat sunatnya sudah lupa saya hapus ya mohon maaf. Ya ada masih ada alhamdulillah. Coba kita lihat hadisnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada ya. Aduh, nggak bisa. Kayaknya yang ini mudah-mudahan ya. Ini saya ambilkan dari kitab
Oh, bukan yang ini. Sebentar Bapak Ibu. Bukan pula yang ini. Nah, yang ini Bapak Ibu. Hah, kebalik Bapak Ibu. Bapak Ibu harus kebalik atau lihatnya Bapak Ibu? Ah, ini nih. Rasulullah SAW bersabda, ya sebentar. An Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Salman Al-Farisi semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata. Oh, yang ini yang terbalik. Coba saya buka di, aduh nggak ada lagi yang lain, kayaknya pain deh. Kalau foto nggak bisa tadi, kena ini, kena virus. Di pain aja, Mana ini kebalik lagi nih? Nah, Bapak Ibu bisa ya? Udah segini aja. Cukup Bapak Ibu. Ada kabelnya berarti ya. Kabel berarti. Faqala Rasulullah bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, innahu qad azallakumus syahru. Ya, saya jauhin. Oh enggak masalah berarti bukan ya. Berarti bukan dari laptopnya ya Bapak Ibu. Mana nih? Wahai manusia, innahu qad azalakum sahrun, sungguh telah menemui kalian satu bulan azimun yang agung. Disebut sahrun azim. Apa diganti dengan VGA saja? Ada VGA? Atau pakai itu boleh? Kalau ada kabel VGA pakai VGA. Disebut syahrun azim, bulan agung, karena di bulan inilah semua kitab suci diturunkan. Mushaf Nabi Ibrahim malam pertama bulan Ramadan. Mushaf Taurat diturunkan kalau tidak salah malam kelima bulan Ramadan. Jabur diturunkan malam ke-11 bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan 12. Injil malam ke-15 bulan Ramadan, dan Al-Quran diturunkan malam ke-17 Ramadan di masa para nabi dan rasulnya. Jadi semua kitab suci itu diturunkan di bulan Ramadan, maka disebutkan syahrun azimun. Ya, Kang Azka agak depan dikit. Kang Azka, baik, alhamdulillah. Ibu kita ganti, atau ininya agak mundur? Bisa agak besar? Kecil ya. Simpan di belakang saja. Bisa agak mundur lagi? Oh, cukup aja. Baik, alhamdulillah. Sudah ya? Ya. Wahai manusia, inna qad azalakum syahrun azimun, sungguh telah menemui kalian wahai manusia satu bulan yang agung, mubarakun, penuh dengan berkah. Disebut berkah, berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Syahrun fihi lailatul qadri, di dalamnya ada lailatul qadar. Bulan di dalamnya lailatul qadar. Bapak Ibu, disebut lailatul qadar karena pada saat itu Rasulullah SAW, ini ceritanya nih, kenapa ada lailatul qadar. Saat itu Rasulullah cerita bahwa zaman dulu Bani Israel ada satu orang wanita yang solehah tinggal di kampung yang beriman. Wanita yang solehan itu dia sedang hamil anaknya yang pertama. Dia bertentangan dengan kampung yang syirik musyrik, menyembah berhala, dengan kampung kaum musyrikin.
Maka dia bernazar kepada Allah, ya Rabbi inni nadatu ma fi batni abidan laka muharraran abidan lak. Ya Allah, aku nazarkan janin yang aku kandung ini hidupnya hanya untuk ibadah kepadamu ya Allah. Aku tidak akan mengkadernya untuk menjadi PNS, untuk menjadi dokter atau tukang insinyur, bukan ya Allah. Tapi aku ingin dia menjadi ahli ibadah hanya untuk ibadah kepadamu. Aku ingin dia lahir seorang laki-laki ya Allah. Lahirkan dia seorang laki-laki. Dan kalau dia lahir seorang laki-laki, aku akan memberi nama kepadanya Sam'un. Ada yang menyebutkan Sam'un, ada yang menyebutkan Samsun. Syamsun atau Sam'un. Ya. Aku akan mengkadernya dia menjadi ahli ibadah ya Allah. Aku ingin dia setegar matahari, maka aku namakan dia Sam'un. Ya. Dengan cerita ternyata Allah kabulkan. Ternyata dia lahir laki-laki, Bapak Ibu. Lahirlah laki-laki. Alhamdulillah, sujud syukur tuh sang wanita ini. Setelah itu, maka fisiknya dikader oleh pamannya karena dia yatim, ayahnya sudah meninggal. Pamannya mengkadernya menjadi seorang kesatria, dilatih bela diri, dilatih berkuda, memanah, memegang tombak dan segala macamnya, Bapak Ibu. Sehingga sampai dia usia dewasa, dia menjadi petarung handal yang luar biasa. Setiap ada kompetisi bela diri dia selalu menang. Piala berjejer tuh di rumahnya. Ya. Tidak ada orang yang berhasil mengalahkan, bahkan dia keliling luar negeri pun dia selalu menang untuk berkelahi, baik bergulat tanpa senjata ataupun dengan senjata pedang. Dan dia jago berkuda, memanah dan sebagainya. Artinya dia menjadi seorang yang kekar dan jago perang. Karena dia lahir untuk Allah, maka terkenalah dengan sebutan Sam'un Dalilah. Yang datang ke Indonesia jadi Samson Dalilah atau Samson Delailah. Datang ke Jakarta jadi Samson Betawi, Bunyamin S. Nah, Bapak Ibu, udah dewasa dipanggil sama ibunya, ta'al ya nak, ta'al ya bunaya, kemari nak, kemari nak. Sesungguhnya engkau lahir dari nazar ibu nak. Ketika engkau ibu kandung, ibu bernazar, engkau akan ibu lahirkan bla 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 seperti itu. Gimana nak? Apakah kau terima nak nazar ibumu? Baik ibu, bundaku, aku terima nazar bunda. Aku akan laksanakan apa yang bunda nazarkan. Dengan cerita Bapak Ibu, pergilah dia dengan restu ibunya untuk berdakwah. Seru mereka nak semua manusia agar beriman kepada Allah. Jika mereka beriman kepada Allah, kuatkan mereka, persatukan mereka dalam kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala, kitab suci Injil, karena itu hidup di zaman Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat. Jika mereka menolakmu, nak perangi mereka sampai mereka beriman kepada Allah, hancurkan berhala mereka. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Maka dia di siang harinya dia dakwah dan berperang, di malam harinya dia tahajud beribadah kepada Allah. Itu dia lakukan 1000 bulan atau 83 tahun. 1000 bulan atau 83 tahun, setara dengan 83 tahun. Rasulullah cerita begitu, para sahabat kagum kepadanya. Ya, hebat dia. Luar biasa. Aku belum tentu bisa seperti dia. Bayang Bapak Ibu, 1000 bulan di siang harinya itu dakwah dan jihad, malam harinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis bermunajat kepada Allah. Dia lakukan 1000 bulan. Kata para sahabat, ya hebat dia ya Rasulullah. Aku belum tentu bisa seperti dia ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah, Anda Nabi yang terbaik, tapi kami belum bisa menjadi umat yang terbaik ya Rasulullah. Maafkan kami. Mereka merunduk dan para sahabat bersedih dan pada nangis mereka. Alah, kok jadi begini ini? Bingung Rasulullah. Nah, jadi carerik gitu. Menyesal mereka tidak bisa mengalahkan. Umur kami pun belum tentu 1000 bulan ya Rasulullah. Rasulullah jadi bingung saat itu. Nah, maka Allah perintahkan segera kepada Rasulullah SAW, kepada Jibril. Jibril, ihbitilal ard. Jibril, turun kamu ke bumi. Bashir ummat habibi Muhammadin, gembirakan umat kekasihku Muhammad. Li'annani atahumul hadhil lailah. Aku memberikan satu malam ini kepada mereka. Ya, ada yang menyebutnya Lailatul Qadar.
Ada juga yang menyebutnya Lailatul Takdir. Konon di malam inilah takdir yang harus terjadi 1 tahun ke depan itu Allah tetapkan. Takdir sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Itu di Lauhul Mahfuz dari A sampai Z. Namun takdir mana saja yang terjadi 1 tahun ke depan Allah pilih dari Lauhul Mahfuz tadi di malam ini, Bapak Ibu. Maka dinamakan Lailatul Takdir. Ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Maka turunlah malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah SAW. Waalaikumsalam Jibril. Malaikat Jibril melihat para sahabat yang merunduk semua tuh, bersedih mereka. Maka apa kata malaikat Jibril? Ajabat ummat ala ibadati hadar rajul. Kagum umat Anda wahai Rasulullah kepada ibadahnya pemuda ini. La takhaf ya Rasulullah. Jangan bersedih ya Rasulullah. Innallaha a'taakumul lailatul qadri man waffaqa bihadhihi lailah a'maluhum as-salihah fatilkal a'mal khairum min ibadati hadar rajul. Aku akan menyampaikan kabar gembira kepada Anda dan umat Anda. Allah memberikan 1 malam di bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari terakhir. Siapa yang amal ibadahnya bertepatan dengan malam ini, apapun yang dilakukan, salatan kana, qiraatan di kitabillahi kana, au sedekatan kana, au mubahasan an dinillahi kana. Apakah salat, apakah baca Quran atau sedekah atau apapun bertepatan dengan malam ini, maka ibadahnya sama dengan nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Betapa Allah memanjakan kita. Enggak perlu kamu ibadah 1000 bulan untuk semulia dia. Cukup 1 malam ini, cari itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Betapa Allah memuliakan kita kan, memanjakan kita. Enggak perlu 1000 bulan Bapak Ibu. Maka dari itu perjuangkan Bapak Ibu untuk bisa i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Menahan diri kita di masjid selama 10 hari terakhir itu. Untuk tidak melakukan aktivitas kecuali di masjid. Ustaz saya bekerja, Ustaz enggak mungkin saya meninggalkan pekerjaan. Enggak apa-apa, berangkat dari masjid pulang ke masjid. Ustaz 10 hari saya enggak kuat jauh dari istri, bawa istrinya ke masjid. Enggak boleh. Selama itikaf jangan. Ya, istri kalau mau itikaf sama tapi terpisah dan enggak boleh melakukan hubungan badan selama itikaf. Bapak-bapak ini itikaf? Itikaf apa istrikaf? Kalau itikaf di masjid, kalau istrikaf di rumah. Ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, nah ini Lailatul Qadarnya. Kemudian masih ada waktu Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu lanjut? Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Wa huwa khairun min alfi syahr. Syahrun faradallahu siyama. Bulan di mana Allah wajibkan saumnya. Wa ja'ala qiyama lailihi tatawwan, dan Allah menjadikan qiyamul lailnya menjadi ibadah sunnah. Faman tatawwa fi bihasati minal khair, siapa yang melakukan ibadah sunnah dengan ikhlas karena Allah melakukan ibadah, kana kaman ada faridatan fi masiwa, sama dengan ibadah wajib. Jadi di bulan Ramadan ini, hanya di bulan Ramadan inilah ibadah sunat kita dinilai pahala wajib. Kemudian waman ada faridatan fihi, barang siapa yang beribadah wajib di bulan Ramadan, kana kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa, sama dengan 70 kali menunaikan ibadah wajib di bulan lain. Subhanallah. Hanya di bulan lain. Ini maka disebut syahrun mubarakun, bulan berkah. Karena pahala kita bertambah. Kebaikan dari ibadah kita bertambah pahalanya. Itu berkah namanya. Maka disebut syahrun mubarakun. Ya, kemudian wa huwa syahrus sabri was sabru sawabuhul jannah, dan bulan dia adalah bulan kesabaran dan sabar pahalanya surga. Bapak Ibu, di padang mahsyar nanti ada sekelompok manusia nanti digiring 50.000 tahun. Di padang mahsyar nanti manusia semuanya digiring dalam keadaan selama 50.000 tahun. Yang 1 hari di sana 1000 tahun di dunia. Kana miqdaru yaumihi ka alfasanati mimma ta'udun. 1 hari di sana 1000 tahun yang kita hitung, kata Rasulullah. Artinya 50.000 kali 1000 kali 365. Berapa hasilnya Bapak Ibu? Ya sekian dan terima kasih ya Bapak Ibu. Enggak kehitung.
50.000 dikali 1.000 dikali 365. Ya. Kemudian nanti orang-orang beribu-ribu tahun mereka ngantri. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang selonong boy ingin masuk surga. Dicegat sama malaikat Ridwan. Tawakafu, berhenti. Mana antum ilaina antum dahibun? Siapa kalian? Mau kemana kalian pergi? Nahnu dahibun ilal jannah ya malakallah. Kami ingin pergi ke surga wahai malaikat Allah. Mau ke surga? Enak saja, orang lain ribuan tahun ngantri, kamu mau selonong boy saja kalian. Baca tuh, siapapun dilarang mendahului, mohon antri bro. Baca dong itu mohon antri. Balik lagi sana. Tidak ya malaikat Allah. La ya malaikat Allah. Nanu dahibun ilal jannah. Kami akan pergi menuju surga. Fima kuntum. Emang kalian ini siapa? Enak saja mau masuk surga tanpa hisab. Ya. Nahnu sabirun ya malaikat Allah. Kami orang-orang yang sabar wahai malaikat Allah. Lah gampang. Pas sobur aja belum tentu sobar. Ya ada pas sobur sini. Fima sabrukum idan. Coba kesabaran kalian seperti apa? Aku ingin mendengar kata malaikat itu. Maka apa kata mereka? Ya malakallah, wahai malaikat Allah. Nahnu sabiruna fi taatillah. Kami adalah orang-orang yang bersabar dalam mentaati Allah. Dalam keadaan senang kami taat. Sesusah apapun hidup kami, kami tidak mengurangi kadar ketaatan kami kepada Allah. Wa nahnu sabiruna an ma'siyatillah. Dan kami adalah orang-orang yang bersabar dari menahan diri dari melakukan maksiat. Sesusah apapun hidup kami, ada godaan datang. Kalau 1 lembar 500.000, 7 lembar 3,5 juta. Tapi Allah nggak bisa saya bohongi, nggak jadi. Sesusah apapun kami malaikat, kami tidak melakukan maksiat, kami tetap tahu yakin Allah Maha melihat, maka kami tidak melakukan dosa tadi. Kami bertahan dalam kesusahan kami, karena itu ujian bagi kami. Oh gitu kata malaikat. Idzan antum kama qultum. Kalau begitu benarlah kalian dengan apa yang kalian ucapkan. Baik. Iftahil babib lahum, bukakan pintu surga untuk mereka. Maka dibukakanlah pintu surga untuk mereka. Tafaddalun. Ibahasu an jannatikum jami'an. Silakan cari surga kalian di sana. Maka teras-teras kali itu. Alhamdulillah. Dia tidak akan merasakan 50.000 tahun. Rasulullah mengatakan, illa biwaktin tawir qalilatan, hanya sebentar saja. Ya. Wa farhatan, dan mereka nyaman berada di padang mahsyar. Tanpa hisab. Ibu-ibu masuk surga tanpa hisab, Bu? Lewat jalan sabar mau, Bu? Nah, berarti ibu-ibu siap sabar ya. Bu siap sabar, Bu? Yang jawab kok bapak-bapak? Pak dengerin Pak. Bu mau sabar, Bu? Sebentar, ibu mau masuk surga tanpa hisab? Siap bersabar? Kalau suaminya nikah lagi siap bersabar? Loh, katanya mau masuk surga tanpa hisab. Baik, kemudian wa syarul muwasah, syahru yuzadu fihi rizqul mu'minin. Dan itu adalah bulan kepedulian, bulan di mana ditambahkannya rezeki orang beriman. Bapak Ibu, di bulan Ramadan sedekah itu luar biasa pahalanya. Makanya sekarang ini para orang-orang kaya di Timur Tengah itu mencari habis ya. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, baterainya habis. Tolong ya Bapak Ibu sekalian. Coba. Oh bukan ternyata ya. Tapi emang itu mati. Oh ininya Kang pindah punten. Ininya pindah lagi Kang. Nah, coba pasang lagi.
di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimati Allah, boleh saya bahas hadis ini? Tapi waktunya nambah 10 menit, gak apa-apa Bapak Ibu? Nambah 10 menit ya? MC gimana jamaah? Suara MC, suara jamaah, betul? Sebagaimana presiden gimana rakyat? Suara presiden, suara rakyat. Rakyat pilih mana? Oh, cuma sendirian. Baik para mas sekalian, punten. Aduh, jadi kaseret-seret itu kadinya. Bapak Ibu dimati Allah, ada satu penjelasan sebentar Bapak Ibu. Ini sempat saya sampaikan di Wastu Kencana ya. Masih ingat Kang di Wastu Kencana ya? Nggak sempat datang. Ya, baik, coba saya bahas. Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat terjadi. Ya, hanya Allah yang tahu. Rasulullah saja ketika ditanya kapan kiamat terjadi, Rasul mengatakan malam masuk lebih alam min nasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau begitu sebutkan saja ciri-cirinya. Maka Rasul sebutkan ciri-cirinya. Yang Rasulullah tahu dari Allah, kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Sekarang hari apa? Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari lagi. Hari Jumat. Dan di waktu fajar, ketika azan subuh berkumandang. Saat itu azan subuh sudah tidak terdengar lagi. La taqumu sa'atu hatta tuqatilu Allah tuqalu fil ard. Yuqalu fil ard. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Ya. Ada kejadian di Arab, ya, ketika berjalan, ya biasa kalau ada waktu senggang, kita jalan-jalan. Tiba-tiba masjid yang dekat yang Allah sama, aina masjid qarib min hada, min huna. Masjid mana yang terdekat dari sini? Aqrab min hadzal makan. Takriban. Imdi tafadhal imdi amamak. Sedikit aja, sedikit lagi ke depan silakan. Anda akan menemukan masjid. Ketika berjalan ke masjid tadi ada sedan bagus tuh.
berhenti sholat, wih luar biasa itu ngebutnya. Set, berhenti di mihrab, masuk mihrab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adan tuh. Dengerin, wah nyaman sekali adannya. Selesai. Kita masuk ke masjid, selama dia azan kita sempat berwudu dan selesai. Kita berdiri mendengarkan azan yang menghayati. Selesai azan, hebat sekali adannya. Kita kagum dengan azannya. Selesai azan, kita sholat. Selesai sholat sunat, kok nggak komat-komat? Dan nggak ada yang datang. Kemana orang-orang? Nahangan orang hungkul. Dilihat tadi ke mihrabnya, saya ngetuk, teman-teman ngetuk maksudnya ingin tahu kenapa nggak komat-komat gitu. Dilihat di mihrabnya nggak ada orang, di masjid itu nggak ada orang. Yang tadi cuma adan, pas dilihat mobilnya sudah tidak ada. Artinya datang ke masjid itu cuma adan saja, karena itu pekerjaannya. Pekerjaan saya cuma adan, sholat bukan pekerjaan saya. Allahu Akbar. Ini fenomena yang pernah terjadi di Timur Tengah. Ya, teman saya cerita seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ini tanda kiamat telah dekat. Baik. Yang Rasulullah tahu itu saja. Setelah selebihnya kapan Jumat kapan tidak tahu, hanya Allah yang menentukan. Yang jelas kiamat akan terjadi ketika orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi. Ya. Karena orang yang beriman walaupun sedikit imannya sebesar biji sawi akan dicabut nyawanya. Maka yang tersisa di muka bumi adalah mereka yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi, tidak punya iman. Apakah pada saat itu tidak ada orang Islam yang Rasulullah? Oh banyak orang Islam. Tapi iman mereka hanya di mulut saja, tidak sampai ke tenggorokan. La yujawizu imanum hanajirahum. Iman mereka tidak menyentuh tenggorokan mereka. Iman mereka hanya di mulut saja. Iman mereka hanya ada di pangkat, ada di jabatan, ada di bonus triliunan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Rasulullah dalam hadisnya ini, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Zaifah bin Usaid menyebutkan ada 10 tanda besar kiamat. Ya, Bapak Ibu, dari manakah suara dahsyat itu? Pada tahun 2015, pertengahan Agustus NASA mengkonfirmasi bahwa ada benda langit yang ditemukan berdasarkan penemuan teleskop mereka itu lebih besar dari bumi, hampir sama dengan Jupiter. Benda langit ini, Bapak Ibu sekalian mati Allah, mendekat ke matahari dan dekat dengan bumi. Efeknya apa? Efeknya apabila benda langit ini datang, maka akan terjadi polarsip. Kutub utara akan bergeser. Karena bumi tertarik oleh benda langit tadi, maka condong begini, ke arah datangnya benda langit ini. Set begitu. Itu artinya akan bergeser, kutub utara bergeser, selatan bergeser. Ini efeknya apa? Akan terjadi perubahan iklim, perubahan cuaca. Ya, akan terjadi perubahan cuaca. Yang kedua, akan terjadi perpanjangan waktu. Ya, akan terjadi perpanjangan waktu, yang malam bertambah panjang malamnya, yang siang bertambah panjang siangnya. Lupakah kita kalau Rasulullah bersabda, "Sayati alaikum lailun tuluha kasaratati layalin." Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, siap-siap, matahari akan terbit dari barat. Kalau itu terjadi. Dan saya khawatir itu terjadi di zaman kita masih hidup. Karena itu akan terjadi sebelum kedatangan Dajjal. Jika 5 tahun lagi Islam tegak zahir, berarti Dajjal akan mati di tahun ke-5 paling tidak. Karena jika tahun 2024 Islam zahir, itu artinya Dajjal sudah mati. Iblis dan setan tidak bisa menggoda lagi manusia. Islam akan zahir, maka tidak ada lagi manusia yang berbuat dosa. Kecuali mereka yang sudah dikunci mati hatinya, disegel oleh Allah. Dia tidak akan bisa berbuat baik. Taubat mereka sudah tidak ada artinya. Ya, surat Al-An'am ayat 158. Baik, efek yang berikutnya akan terjadi perubahan musim. Karena bumi bergeser, set begitu, akan terjadi perubahan musim. Apakah kita PBB pernah memperingatkan? Ya, akan terjadi peningkatan suhu global dan suhu akan naik 3 derajat hingga tahun 2100. Jangan menunggu 100 tahun ke depan, Bapak Ibu. Jangan menunggu sampai 2100. Sekarang saja ini sudah terjadi.
Di Australia banyak ikan mati matang. Kenapa? Air laut yang dangkal itu mendidih, Bapak Ibu. Tahun ini Australia mengalami musim kemarau yang terburuk. Karena laut mereka mendidih. Diberitakan dari Canberra, banyak sekali ikan-ikan yang mati gara-gara air laut tadi memanas. Ikan-ikan kecil tentunya. Ikan-ikan besar akan menghindar dari sana. Ya, sampai Liputan 6 memberitakannya, ya, kemudian juga Kompas memberitakan tentang kejadian ini, Bapak Ibu. Ya. Di sisi lain, Australia ada di bawah, Amerika ada di atas. Nah, Amerika di atas ya. Saat itu terjadi di Eropa, ini bukan di Eropa, ini di Amerika, Bapak Ibu. Curug Niagara dingin. Di musim yang sama, di saat Australia panas, Amerika curug Niagaranya dingin membeku. Ini Bapak Ibu perhatikan, curug Niagara membeku. Ini berita yang saya dapatkan dari teman-teman kita di sana. Ya, maka artinya saat ini telah terjadi dua hal yang ekstrim. Pertama, di Australia terjadi panas dan di Niagara membeku, Bapak Ibu. Nah, ini di malam harinya curug Niagara seperti ini. Warna uap yang kemudian membeku berwarna-warni sebagaimana uap warna-warni molekul air, Bapak Ibu. Nah, kemudian efek lagi apa yang terjadi? Ya. Bumi akan kehilangan teknologi. Karena ini gravitasinya lebih besar, Bapak Ibu, maka magnet bumi tersedot oleh benda langit ini. Ya, magnet bumi ini tersedot ke sini. Maka di saat itulah bumi akan melepaskan semua magnetnya. Pada saat itu Rasul mengatakan suma'utum ila ma bada'tum, suma'utum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Kita akan kehilangan teknologi. Kita akan kembali ke zaman unta. Ya. Maka dari itu jangan terlalu mahal kalau punya HP, nanti HP-nya gak berfungsi. Jangan terlalu bagus punya mobil, nanti mobilnya gak akan maju, Bapak Ibu. Listrik gak akan ada. Kita kembali ke zaman unta. Ya, kapan itu terjadi? Kita hitung nanti Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita bertemu lagi. Karena saya butuh 2 jam untuk membahas ini Bapak Ibu. Nah, ketika itu pula akan banyak terjadi gempa karena bumi mempertahankan posisinya agar tertarik oleh benda langit ini tidak tertarik. Maka bumi bertahan. Di saat itu bumi mempertahankan diri, maka gempa lah terjadi. Banyak gempa. Orang kalau tarik tambang seimbang kan bergetar tuh. Wajahnya tidak begini kalau tarik tambang. Enggak kan? Kayak gitu. Bumi pun mengkerut begitu. Maka akan terjadi patahan dan lipatan. Akan banyak terjadi bencana alam. Lupakah kita di tahun ini 2019 BMKG dan NASA memprediksi Indonesia akan mengalami 2.500 gempa. Bulan 2019 ini. Kemudian apa lagi Bapak Ibu sekalian? Nah, biasanya bumi berputar begini, set begini, ya. Bumi berputarnya begini, set ke sana. Ketika benda langit ini datang, maka bumi berganti arah. Ke arah datangnya benda langit. Maka pada saat itu barat berpindah ke timur, timur pindah ke barat. Ya. Set begini. Akibatnya apa? Terjadi perpindahan arah kiblat. Maka ketika benda langit ini pergi ke matahari, ya, benda langit ini pergi ke arah matahari, bumi utara kembali ke utara, selatan kembali ke selatan, tapi posisi barat masih di timur dan timur masih di barat. Maka ketika matahari terbit terlihatnya di mana? Di barat. Fadzalika hin, kata Rasulullah. Itulah hin yang kita baca dalam Al-Quran. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Hin di sana adalah terbitnya matahari dari barat. Artinya kita dibatasi amal ibadah kita sampai matahari terbit dari barat. Rasulullah bersabda, "Man taba qabla ghurubi syamsi min maghribiha qubilat taubatuh." Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah terima tobatnya. Maka yang tobat setelah matahari dari barat, hitam pucat wajahnya. Quran surat Ali Imran ayat 105 sampai 108. Nah, ya, itulah hin. Jadi matahari terbit dari barat. Kemudian dia akan terbenam di timur. Dari barat,
terbenam di timur. Besoknya akan terbit dari barat, kata Rasul, karena hanya sebentar, tidak lebih dari 12 jam bumi untuk kembali barat, kembali ke barat, timur ke timur. Tapi hari-hari itu adalah hari-hari di mana Allah menunjukkan tanda kekuasaannya. Apa diantaranya? Munculnya Dajjal. Perkiraan saya, dari di BBC-nya Turki nanti akan dikuasai oleh barat, Eropa. Akan ada peperangan besar menunggu kita, Bapak Ibu. Saya sudah ditelepon oleh, sampaikan jangan ya. Sampaikan Bapak Ibu. Tapi ini terkait dengan pemilu. Sampaikan. Seseorang dari Jakarta yang dekat, yang sering muncul di televisi, di TV One. Beliau telepon saya saat saya masih berada di Pekanbaru. Beliau mengucapkan terima kasih. Sudah lama tidak bertemu, terima kasih dulu pernah bertemu, katanya. Seperti itu. Suaranya saya perbesar biar jamaah mendengar. Semuanya bertanya, Babe gimana kabarnya Babe? Udah tahu ya siapa. Kenapa kata beliau? Bapak Ibu, tahun ini memang sengaja kita diciptakan chaos. Saya khawatir tahun ini akan terjadi chaos di Indonesia. Di Surabaya saya melihat para orang-orang Cina berdatangan. Di Indonesia banyak sekali Cina datang. Lupakah kita? Kalau Rasulullah bersabda, la ta'tina sa'atu hatta tuqatilu qauman sigharul a'yun juluduhum ahmar zungfal unuf wa wujuhum kal majiri mutraqah. Kiamat tidak akan datang kepada kita sehingga kalian berperang dengan bangsa yang sipit mata mereka, merah kulit mereka, hidung mereka pesek dan wajah mereka bundar seperti tameng. Bangsa mana? Cina sekarang sudah merajalela di mana-mana, Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, mereka tidak akan mau kehilangan aset mereka di negara ini. Malaysia, Mahathir Mohamad sudah kebingungan sekarang. Tun Najib Abdul Razak telah membuat Malaysia berhutang besar ke Cina. Giliran Mahathir memenangkan pemilu, dia harus membayar hutang negaranya. Akhirnya menyerah. Mahathir Mohamad siap-siap harus tunduk patuh kepada Cina. Sri Lanka sudah seperti itu. Kenapa terjadi bom di Sri Lanka? Karena mereka tidak terima Sri Lanka dikuasai Cina. Negara mana berikutnya? Apakah Indonesia? Jangan sampai Bapak Ibu. Baik, itu akan dibikin chaos. Yang saya khawatirkan adalah Imam Mahdi turun datang tahun ini. Kalau Imam Mahdi datang tahun ini, berarti hari-hari kita akan penuh dengan peristiwa-peristiwa besar. Salah satunya adalah perang Armageddon. Saya berbeda pendapat antara saya dengan Ustaz Zulkifli Ali. Kalau menurut beliau Armageddon itu ya malhamatul kubra. Tapi tanpa mengoreksi rasa hormat saya pada beliau, memang nggak apa-apa ya perbedaan pendapat. Saya memandang Armageddon itu perang nuklir. Dan tidak dapat dibayangkan kalau perang nuklir ini terjadi, Bapak Ibu. Mau saya perlihatkan perang nuklirnya? Sebagai closing malam ini? Atau nanti saja ya, waktunya udah habis Bapak Ibu nih. Waktunya udah jam 9 lebih Bapak Ibu. Nanti kita bahas huru hara akhir zaman. Ya Bapak Ibu, namun saya ingin menyampaikan closing saya terkait dengan materi ini. Yang jangan sampai berpikiran kalau Ramadan ini Ramadan terakhir, insya Allah bukan. Tapi kalau terkait dengan ajal kita bisa jadi. Apakah Ramadan ini terakhir? Wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang mungkin tidak akan sampai ke Ramadan, hanya Allah yang tahu. Cuma Bapak Ibu sebelum saya, ini untuk penutup Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan, di padang mahsyar nanti setiap nabi dan rasul punya telaga kan? Punya telaga yang diberi nama dengan nama mereka. Ada nanti telaga Muhammad. Ada telaga Muhammad, Haudhu Muhammadin. Ana faratukum alal haud. Aku akan menuntun kalian di padang mahsyar nanti menuju telaga tadi. Di saat manusia digiring 50.000 tahun dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang awalnya dan matahari hanya 1 mil saja di atas kepala kita. Apakah 1,56 km? Wallahu alam. Artinya 1,5 kilo.
Maka manusia akan bercucuran keringat saking panasnya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar. Bahkan di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya. Kemudian apa kata Rasulullah? Ana faratukum alal haud, aku akan menuntun kalian menuju telagaku ini. Rasulullah SAW akan berseru kepada umatnya, ayo minum air telagaku. Innakum satariduna, kalian akan sampai ke telagaku. Dan siapa yang sampai ke telagaku, satu, dia pasti akan meminumnya. Minum, akan meminumnya. Dan siapa yang minum dari air telagaku walaupun hanya seteguk, tidak akan haus sampai masuk ke dalam surga. Artinya siapapun yang berhasil minum dari air telaga ini, selain dia tidak akan haus, dia akan masuk surga. Bapak Ibu, siapapun yang berhasil meminum itu berarti dia peluang masuk surga. Ada satu amalan yang kalau kita melakukannya, kita akan kehilangan peluang masuk surga. Kita akan diusir dari telaga ini. Boleh saya memberitahu amalannya apa? Ini saya closing ya. Hanya 2 menit. Setelah ini, hitung. Alhamdulillah, terima kasih Al Ustaz. Tapi belum saya bacakan. Oh, belum. Mangga. Berdiri aja. Berdiri aja Kang, Oke, syukur. siap, insyaallah. Saya sebutkan ya. Boleh Ustaz. Ada satu amalan ya kalau kita melakukannya, kita akan diusir dari telaga ini. Rasulullah tidak mau kita mendekat. Artinya kepada siapa nanti kita minta pertolongan. Baik. Apa kata Rasulullah SAW? Ala innahu satakunu ba'di umara. Ingatlah, sepeninggalku mati nanti, di tengah-tengah kalian akan banyak pemimpin-pemimpin di tengah kalian. Akan banyak pemimpin-pemimpin muncul di tengah kalian. Baligonya banyak di mana-mana kan? Seluruh Indonesia. Ayo coblos nomor 4, coblos nomor berapa? Tahu kadar itu. Apa kata Rasulullah? Man saddaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang membenarkan kedustaan pemimpinnya, sudah jelas pemimpinnya berkata dusta dibenarkan demi mendapatkan pangkat, kenaikan pangkat dan jabatan walau sebatas wakil, atau demi mendapatkan ini, wa annahu ala zalmim, dan dia menolong kebijakan zolimnya, sudah jelas kebijakannya zolim ditolong. Apa kata Rasulullah? Falisa minni, dia bukan umatku. Rasul tidak mengakuinya sebagai umat. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Rasulullah berlepas diri dari semua amal ibadahnya. Rasul tidak akan menyaksikan kebenaran amal ibadahnya. Rasul tidak akan memberikan syafaat kepadanya. Walaysa biwaradin alayal haudha, dan dia tidak akan menikmati telagaku. Tadinya Rasul memanggil dia, ayo kamu sudah haus sekali. Ribuan tahun kamu memisahkan diri dari saya. Ayo cepat saudaraku, umatku sini. Aku sayang padamu. Engkau umatku sini. Ayo kita minum. Begitu sebentar lagi sudah dekat dengan Rasulullah, Allah hijab dia. Dihijab. Ya Rabbi, lima tahajabta baini wa bainahum. Ya Allah, kenapa kau hijab mereka? Hum min ummati, mereka umatku ya Allah. Arifuhum wa ya'rifunani. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Apa kata malaikat Muhammad? Ya Rasulullah, innaka la ta'rif ma ba'dadu ba'dak. Anda tidak tahu ya Rasulullah apa yang mereka lakukan. Tadi itu, amalan yang tadi. Begitu Rasulullah diberitahu mereka melakukan itu, apa kata Rasulullah? Sukon liman badalam ini. Jauhkan ya Allah, usir dia, seret dia malaikat, jauhkan dariku. Aku tidak mau melihat kalian. Allahu Akbar. Kalau Rasulullah sudah mengusir itu dari kita di sini, bisakah orang yang kita bela hari ini menyelamatkan kita? Kalau ternyata dia salah jalan, hati-hati, jangan salah memilih pemimpin. Resikonya seperti ini. Tidak percaya? Silakan Bapak Ibu pelajari. Quran surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 167. Di sini orang-orang yang dulu diangkat di dunia, dipuja-puja, dibela sampai agar dia berkuasa, agar dia menjadi pemimpin. Ternyata dia salah jalan. Ternyata dia sesat dan menyesatkan. Maka pada saat itu para pengikutnya mengatakan, wahai, engkau adalah pemimpin aku di dunia. Aku membela engkau agar kau menjadi pemimpin. Tolong selamatkan aku dari azab Allah. Aku akan disiksa oleh Allah. Oh, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Ittabarra alladhina ittabi'u minal ladhina ittaba'u wara'ul adab. Ketika orang-orang yang diikuti para pemimpin itu berlepas diri dari orang-orang yang
mengikutinya ketika mereka sama-sama menyadari kalau mereka salah jalan, salah pilih, salah menentukan keputusan. Ketika itulah azab akan sama-sama mereka rasakan. Fataqatta'at bihimul asbab, putus segala ikatan yang mereka jalin ketika di dunia. Aku tidak kenal kamu, aku dulu membela kamu, aku habis-habiskan hartaku demi membela kamu. Aku tidak kenal kamu. Hati-hati. Apa kata mereka di ayat 9 ini? فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Andaikan aku punya kesempatan kembali ke dunia, aku akan berlepas diri dari kalian, dari kamu, sebagaimana hari ini kamu berlepas diri daripada aku. Tapi tidak, percuma kalau itu sudah di akhirat. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikian Allah perlihatkan upaya mereka ketika di dunia saling bela tidak ada artinya, hanya kerugian saja di mata mereka. Wa ma hum bikharijin minan nar. Mereka sekali-kali tidak akan keluar dari neraka. Semuanya diseret oleh Allah ke dalam neraka, diusir sama Rasulullah. Kalau mau berlepas diri sekarang sebelum nanti kita di akhirat, silakan sadari kalau kita salah memilih, tobat. Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa mendapatkan Ramadan tahun ini ya, mudah-mudahan kami syukur Ramadan ini kita bisa bertemu dan kita tuntas bisa menyelamatkan saum kita 30 hari atau 29 hari, bahkan lebih dari itu. Dengan sedekah kita, siapkan harta kita untuk sedekah di bulan Ramadan. Cari orang-orang yang miskin, bikin mereka bahagia agar pahala saum mereka pun kita dapatkan. Bikin mereka bahagia karena kebahagiaan mereka kita pun akan mendapatkannya. Pahala ibadah mereka kita pun akan kita mendapatkan pahala mereka tanpa dikurangi pahala mereka. Inilah kecerdasan seorang muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kurapan saya pribadi dan saya beristighfar. Bapak Ibu, ini belum tuntas karena panjang sekali kalau kita bahas. Ya intinya, suara yang dahsyat di pertengahan Ramadan itu adalah meledaknya benda langit ini ketika mendekati matahari. Ledakan itulah yang kemudian kita dengar. Apakah itu terjadi Ramadan kali ini? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas mungkin masih jauh. Mudah-mudahan ya, karena saya kasihan teman-teman kita belum pada nikah nih. Amin ya rabbal alamin. Terutama yang di samping saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, boleh ada pertanyaan dari jemaah? Oh, boleh, silakan. Buat jemaah yang mau bertanya, dari ibu-ibu dulu mungkin ada yang mau bertanya? Mau ibu? Oh, ada. Ibu boleh dibantu. Ya, ibu boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz untuk menyikapi setelah pasca pemilu ini yang ada korelasinya dengan fitnah akhir zaman ini, seperti apa ya Pak Ustadz? Iya, baik. Wah, Kang Aska bertanya ini. Oke, Kang Aska. Baik, kita tampung aja 2 pertanyaan. Oke. 2 pertanyaan ya, mungkin udah terlalu malam ini. Mungkin ada lagi yang lain, kita tampung dulu biar disekaligusin. Ibu-ibu ada dari yang bapak-bapak? Ada yang mau bertanya? Kang Aska bertanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang. Ustaz, saya pernah mendengar dari sebuah kajian, benar nggak sih kalau kita di akhirat itu bahwa Kanjeng Rasulullah itu berkeliling untuk memaafkan segala umatnya yang telah berdosa selama di dunia, dan juga untuk menyelamatin umat-umatnya yang tadinya di dunia merasa berdosa untuk diselamatin masuk ke akhirat semuanya. Apakah benar dalam sebuah pernyataan itu? Saya karena juga masih kepikiran sampai sekarang. Iya,
Oh, satu lagi aja Kang Aska ya. Apa Kang Aska? Satu lagi aja mungkin Kang Aska. Sekali lagi sekalian biar sekalian dikumken ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Aska? Karena ini di space bulan Ramadan disiapkannya THR di bulan Lebaran. Apakah itu di luar negeri itu diterapkannya THR? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. THR di luar negeri ada enggak gitu ya? Tunjangan hari Rabu. Tunjangan hari Rabu ya? Ya, baik, bukan THR namanya di luar negeri. THW. Ya, THW. Tunjangan hari Wednesday. Rabu, Wednesday. Baik, yang pertama tadi Ibu akhir zaman terkait dengan Indonesia, dengan pemilu ini. Bapak Ibu rahmati Allah, saya pernah membaca buku Menyingkap Tabu Intelijen, Tabir Intelijen, Menyingkap Tabir Intelijen yang disusun oleh mantan Kepala Bakin, Badan Koordinator Intelijen Negara, Aceh Manulang. Dalam bukunya Aceh Manulang mengatakan, satu-satunya negara yang ditakuti oleh Amerika, Inggris, Prancis, Australia adalah Indonesia. Kenapa Indonesia yang ditakuti? Karena jika umat Islam Indonesia bersatu dalam satu sentral komando, seorang pemimpin yang dikuatkan dan didukung oleh para ulama, maka di saat itulah Indonesia akan menguasai dunia. Maka diupayakan agar Indonesia tidak dipimpin oleh siapapun pemimpin yang komitmen pada umat Islam dan tunduk patuh kepada ulamanya. Jangan pernah ada. Upayakan berbagai macam cara, jangan sampai itu terjadi. Nah itu Bu, kita sudah paham dengan pemilu hari ini. Ya. Yang kedua, Rasulullah pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Tadi sudah saya bacakan ya? Tadi sudah saya bacakan hadisnya? Belum. Di dalam hadis dari Sauban radhiyallahu an, di dalam Sahih Muslim Syarah Sya'nawawi, Rasulullah bersabda, Innallaha zawaliyal ardo. Allah melipatkan bumi ini untukku. Tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghariba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Allah perlihatkan kepadaku kekayaan bumi ini dari timur ke barat. Bumi dibikin datar sehingga kekayaannya terbentang dari barat ke timur. Aku melihatnya. Wa'tani kanzaini, dan Allah memberikan dua pusaka untukku. Al-ahmar wal abyadu, pusaka merah dan pusaka putih. Pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan merah putih. Wa ana umati saya belughu mulku amazawalim, dan sungguh umatku kekuasaannya akan sampai dari timur ke barat sebelum hari kiamat. Rasulullah menyebutkan ini, beliau kalikan dengan merah dan putih. Saya tanyakan ini kepada beberapa ulama. Pertama, ketua Rabitah Ulama Palestina. Selesai sholat subuh di Masjidil Aqsa, saat itu saya keluar dari pintu sebelah kiri di Masjid Qibli. Saat itu kita sholat di Masjid Qibli. Saya sampaikan pada jemaah umrah, Bapak Ibu, subuh ini insya Allah kita akan bertemu dengan Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, karena tour leader saya bilang begitu. Beliau adalah ketua MUI-nya Palestina. Nah, Bapak Ibu yang mau bersilaturahmi dengan beliau, perjuangkan subuh sekarang kita di Masjidil Aqsa, di Masjid Qibli. Ya, kita saat itu hotelnya di Salahuddin Gate, Yerusalem Timur, ya, Al-Quds Timur. Dari situ jalan 600 meter ke Masjidil Aqsa, 1 kilo ke Masjidil Aqsa. Karena dari gerbang Babul Amud sampai ke Masjid Qibli itu 400 meter. Jadi 1 kilo dari hotel kita ke Masjid Qibli. Betul, alhamdulillah saya ini yang menjadi imam sholatnya. Luar biasa bacaan sholatnya. Nah setelah itu saya bertemu dengan beliau, saya tanyakan hadis Rasul ini. Ya, saya tanyakan hadis Rasul ini kepada beliau ketika saya bertemu pertama kali. Maka apa saya katakan pada beliau, dan ma'ra'ayukum ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina. Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan negeri kami? Liwauna al-ahmar wal abyad. Bendera kami merah putih, Syekh. Apakah merah putih ini kami Indonesia? Apa kata beliau? Kata-kata beliau hampir sama. Dan apa beliau katakan? La na'taqid himmatana li tahlilil al-Quds wa Filistin ala yadil arabiyyin wala ala gharbiyyin, lakinnana na'taqid anna nusratan min Allah satahduru ala yadaykum ya Indonesia.
Kami tidak berharap merdekanya Palestina dan kembalinya Al-Aqsa ke pangkuan kami, kepada bangsa Arab, tidak pula kepada Barat dan PBB. Tapi kami yakin pertolongan Allah akan Allah turunkan kepada kalian Indonesia. Di Yogyakarta, wakil beliau Dr. Abu Bakar Al-Wabidah sholat di Jogokarian. Kita tarawih bersama berjamaah, beliau menjadi imam. Pertanyaan sama kita lontarkan pada beliau. Apa kata-kata beliau? Ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyami hadzal. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian, hai Indonesia, yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Silakan lihat dalam sejarah. Tinggal Asia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Dan Asia Rasulullah kaitkan dengan ini. Baik. Apa perlu saya perlihatkan? Baik, saya closing dengan satu hadis Bapak Ibu ya. Tapi nanti setelah saya jawab pertamanya ini. Kan Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapapun dari umatku akan mendapatkan syafaatku. Aku akan halalkan syafaatku kepadanya apabila dia kematiannya mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh para sahabat, "Man as'adun nasi bi syafaatika ya yaumil qiyamah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat engkau di hari kiamat ya Rasulullah? Siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat Anda nanti di akhir kiamat ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man alladzina as'adu bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khadisan min qalbi. Ya. Coba ini saya perlihatkan. Bapak Ibu, siapapun yang berhasil mengatakan la ilaha illallah ikhlas sebelum kematiannya, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena syarat syafaat itu adalah tauhid. Kalau dia punya tauhid, dia akan mendapatkan syafaat. Yang tidak punya tauhid, dia tidak akan mendapatkan syafaat walaupun dari Rasulullah SAW. Jadi itu kan. Nah di saat itu Rasulullah akan memintakan ampun pada Allah atas dosa orang-orang tadi, maka orang-orang tadi akan mendapatkan syafaat. Kedua, yang akan mendapatkan syafaat Rasul adalah penghafal Quran. Penghafal Quran. Para penghafal Quran ini akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Ya, Allah akan bertanya, mana para penghafal Quran? Maka ketika dihafal, dia dipanggil, dikasih mahkota, kemudian dia suruh memilih ayat surga menurut hafalan yang dia hafal. Yang hafal 30 juz berarti surganya paling tinggi. Setelah dia akan masuk ke dalam surga, dia tidak dibukakan dulu pintunya. Silakan buka malaikatku, aku ingin masuk. Tunggu dulu. Lihat ke belakang Tuanku. Ketika dia melihat ke belakang, ternyata para bidadari membawa mahkota kemuliaan untuknya. Setelah disematkan mahkota, kemudian belum juga dia masuk ke dalam surga. Kenapa belum dibuka malaikat? Allah akan berfirman sebentar lagi. Lalu Allah bertanya, "Ya Ridwan, aina abawai?" Hai Ridwan, di mana kedua orang tua anak ini? Labbaika wa sadiqa ya Rabb, kullu khairin biyadik. Segala kebaikan bagimu ya Allah. Kebaikan dan kemuliaan ada di tanganmu. Mohon maaf ya Allah, kedua orang tuanya ada di neraka. Allahu Akbar ya Allah, apa artinya semua kemuliaan ini kau berikan padaku ya Allah? Kalau ternyata orang tua aku di neraka. Ridwan, betulkah orang tuaku di neraka? Diperlihatkan orang tuanya di neraka. Ya Allah, menangis dia menjeritnya. Maka apa kata Allah? Hai hambaku yang aku cintai. Fabiridwani wa jalali wa izzati. Demi kemuliaanku dan kehormatanmu. Dan karena engkau menjaga kitab suciku, wahyuku di dalam dirimu. Pergilah kamu, selamatkan kedua orang tuamu. Maka anak itu menyelamatkan kedua orang tuanya di dalam neraka. Karena hafalan Qur'annya. Maka orang tuanya menikmati surga bersama surga anaknya yang hafal Quran. Rasulullah akan bersaksi bagi orang seperti ini kan. Ya, tapi bagi mereka yang ada kemusyrikan dalam hatinya, syafaat Rasulullah tertolak karena syirik membuat syafaatnya terbakar habis. Perjuangkan kita meninggal tidak dalam keadaan syirik Bapak Ibu. Itu barangkali Kang. Nah tadi THR di luar negeri saya belum mendapatkan. Kalau di Timur Tengah saya tahu ada THR. Itu daripada masyayikh yang agnia. Itu mereka akan bagi-bagi THR ya. Terutama di
malam terakhir bulan Ramadan itu mereka mengundang makan-makan. Salah satunya adalah Syekh Sulaiman. Itu di Timur Tengah. Di Eropa muslim-muslim yang keturunan Arab melakukan itu. Muslim-muslim yang keturunan Arab melakukan itu. Tapi kayak yang muslim Eropa saya belum pernah mendapat. Di London, dimanapun di Amerika, kan sudah banyak syekh-syekh yang tinggal di sana itu suka mengundang juga. Bagi mereka orang Islam sampai tarawih buka bersama di rumahnya. Itu bagi-bagi THR kan. Tapi namanya bukan THR, THW. Ya, tunjangan hari Wednesday. Baik, itu barangkali, dan ini saya terakhir Bapak Ibu sekalian saya tutup. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Yaktatilu salah satu inda kangsikum, akan berperang di sisi perbenaran kalian 3 orang laki-laki. Kata Rasulullah, artinya para ulama menyebutkan 3 orang laki-laki akan berperang di sisi Ka'bah kalian. Artinya di Masjidil Haram ada 3 laki-laki yang berperang. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. 3-3-nya anak raja. Summa la yasiru ila wahidin minhum, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. 3-3-nya tidak berhasil menjadi raja. Karena raja itu akan diberikan pada Imam Mahdi. Bu, itu ya saya sampaikan. Karena cukup sensitif pembahasan tentang pemilu ini, ya silakan saja. Yang jelas, siapapun nanti yang naik mudah-mudahan itu tidak menimbulkan kemadharatan bagi bangsa kita. Ya, bahkan sebaliknya, membuat bangsa kita ini makin kuat dan bangsa kita bersatu dan kita terhindar dari petaka dan fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah kuryapan saya pribadi dan saya beristighfar. Terima kasih kepada DKM Masjid Ahmad Hidayah dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus pada doa. Baik ya. Baik Bapak Ibu, untuk mengikatkan berkah dari kajian kita ini, mari kita tutup dengan doa bersama-sama Bapak Ibu sekalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكر حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلال